Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas di Menko. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini 1 nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN.
Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada Kodim sambil berjalan pembangunan Koramil dan lain sebagainya. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik 0 Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang Sabah juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri
Rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu perkara keputusannya udah Bapak izin juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Persiapan 17-an seperti apa, Pak? Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya Sudah dibahas di Menko. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, satu dari dua nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini satu nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik nol Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang Sabah juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut.
tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu bandara khususannya udah Bapak izin internet juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini 1 nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN.
Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya. Pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN, termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik nol Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang Sabah juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri
Rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Pak sudah siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu saudara utusannya udah. Bapak izin interval juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai dikandilkan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di Rumah Menteri PUPR, Rumah Dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, satu dari dua nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini satu nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada Kodim sambil berjalan pembangunan Koramil dan lain sebagainya. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik nol Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang sama juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut.
tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu acara keputusannya udah. Bapak izin interval juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai dikasihkan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini 1 nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN.
Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya. Pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik nol Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang sama juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri
Rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu acara khususannya udah. Bapak izin interval juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di Rumah Menteri PUPR, Rumah Dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, satu dari dua nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini satu nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik nol Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang sama juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut.
tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu saudara keputusannya udah Bapak izin interval juga kami sudah masuk, untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai dikanikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini 1 nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN.
Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya. Pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik 0 Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang Sabah juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan
untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN, sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu saudara usulannya udah. Bapak izin, juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah, maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, satu dari dua nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini satu nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juli 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya. Pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik 0 Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang Sabah juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, dua petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah,
Selain target yang kurang realistis itu, diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN, sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu saudara ususannya udah. Bapak izin, juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak.
Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami Pak. Kita zolim Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya begitu ya, dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini 1 nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum.
sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN, termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik 0 Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang Sabah juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang.
Direktur Utama juga sudah ke sini. Ya, jadi nanti bisa Itu saudara usulannya udah. Bapak izin, juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah, maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN.
Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini 1 nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada Kodim sambil berjalan pembangunan Koramil dan lain sebagainya. Pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik 0 Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja Sabah juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024.
Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu saudara utusannya udah. Bapak izin, juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah,
dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah, maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini 1 nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya.
Pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik 0 Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang Sabah juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Jadi
Bapak izin internet itu juga kami sudah masuk, untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah, maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum, segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi.
Lantas, seperti apa kabar terkini satu nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada Kodim sambil berjalan pembangunan Koramil dan lain sebagainya. Pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik 0 Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang sama juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya,
Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu saudara ususannya udah. Bapak izin, juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah menteri PUPR, rumah dinas menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak.
Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini 1 nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya.
Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik nol Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja Sabah juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Jadi ini
Bapak izin interior itu juga kami sudah masuk, untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi.
Lantas, seperti apa kabar terkini satu nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya. Pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik nol Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang sama juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya,
Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Itu perkara keputusannya udah. Bapak izin interval itu juga kami sudah masuk. Untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai kita inikan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah menteri PUPR, rumah dinas menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak.
Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, satu dari dua nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi. Lantas, seperti apa kabar terkini satu nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada kodim sambil berjalan pembangunan koramil dan lain sebagainya.
Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN, termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik nol Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang sama juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut. Tak realistis. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahaju dari posisi Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara IKN diduga disebabkan oleh target yang dianggap kurang realistis. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor, kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Persoalan lain yang diduga membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengumumkan Bambang dan Doni mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin tanggal 3 April tahun 2024. Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dari Doni yang disusul surat pengunduran dari Bambang. Keputusan pengunduran Bambang dan Doni, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan menekan keputusan Presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN sudah berjalan sekitar 80%. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Siap, kemarin sama Mas Wisnu Tama juga sudah ke sini. Jadi
Bapak izin interpelasi juga kami sudah masuk, untuk pintu-pintu kan juga sudah mulai dikasihkan. Apa namanya? Pagi Bapak. Pagi. Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah, maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum, segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi patahkan analisa pengamat soal mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, nasib Doni Rahajoe, abu-abu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajoe. Sebelumnya, Bambang Susantono merupakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Doni adalah wakilnya. Sejumlah pihak menilai, dua sosok tersebut mengundurkan diri karena kurang sejalan dengan proyek IKN. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Presiden Joko Widodo. Kabar terbaru, 1 dari 2 nama yang mengundurkan diri tersebut sudah menerima penugasan dari Jokowi.
Lantas, seperti apa kabar terkini satu nama lainnya? Mengutip Kompas.com, pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang. Dalam keputusan Presiden itu, Presiden sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Selain itu, Kepala Negara juga menunjuk Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Baik Bambang maupun Doni belum menjelaskan latar belakang pengunduran diri. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, selain target yang kurang realistis itu diduga keduanya mengundurkan diri karena mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Persoalan lain adalah sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN. Sementara itu, pada Rabu, 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyebut ada hal pribadi yang membuat Bambang dan Doni mengundurkan diri. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu tidak menjelaskan secara gamblang hal pribadi yang ia maksud. Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Doni karena alasannya alasan pribadi, ujar Jokowi. Untuk Bambang, kata Jokowi, akan diberikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional. Saat ditanya lebih lanjut apakah Doni Rahajoe juga akan diberikan tugas baru seperti Bambang, Presiden menyatakan belum. Yang sementara ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada Kodim sambil berjalan pembangunan Koramil dan lain sebagainya. Pembangunan ibu kota baru Indonesia yakni IKN terus digulirkan dengan cepat. Istana Negara dan sejumlah gedung kementerian pun sudah dalam proses pembangunan. Bahkan dipastikan pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nanti, peringatan upacara tersebut digelar di halaman Istana Negara yang baru berlokasi di IKN. Meskipun sejumlah kantor pemerintahan sudah dalam proses pembangunan, namun hal yang tak terpenting yakni soal keamanan negara untuk wilayah IKN. Hal tersebut tentunya sudah diantisipasinya. Bahkan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan akan menempatkan 18 satuan TNI AD di IKN Kalimantan Timur. Dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AD di Jakarta, Jenderal TNI Bintang 4 ini akan membangun markas militer yang diantaranya markas Kodim Korem dan beberapa koramil di IKN. Bahkan Jenderal Maruli juga menegaskan TNI AD siap mendukung kegiatan di IKN termasuk rencana peringatan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mengenai peringatan ulang tahun ke-79 RI di IKN, Jenderal Maruli mengatakan TNI AD mempersiapkan 1.500 hingga 2.000 orang prajurit untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia sudah beberapa kali mendatangi lokasi IKN, termasuk juga titik nol Nusantara IKN. Dalam kunjungannya itu, Maruli didampingi beberapa pejabat TNI AD, pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Beberapa titik yang dikunjungi mencakup lokasi pembangunan Istana Negara, Kodim IKN, lokasi wisata alam IKN, dan pelabuhan. Kasat Jenderal Maruli juga meyakini pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tidak hanya ke IKN, Maruli dalam kunjungan kerja yang sama juga menyambangi markas Kodam Mula Warman dan markas Batalion Infanteri 600 Modang. Proyek IKN, makan korban, 2 petinggi mundur, pengamat sebut.